Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi tentang pentingnya P4MI, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu unit organisasi non-struktural yang berfungsi melakukan sebagian atau seluruh tugas pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di bawah koordinasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dan lobi Bupati Jember Gus Wawait bersama Menteri P2MI Abdul Qadir Karding. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara khusus Lukman Republik bersama Kepala Disnaker Kabupaten Jember, Dr. Randes Haji Supri Handoko MM berikut ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Mas Lukman. Karena apa? Saya anggap luar biasa. Saya memimpikan P4MI ada di Jember itu sudah sejak saya duduk di sini. Karena melihat karut-marut deportasi yang hampir setiap jam ada dan lain sebagainya, bukan setiap hari, hampir setiap jam ada deportasi karena banyak orang Jember yang mau bekerja di luar negeri sehingga tidak tahu informasi, tersesat menjadi PMI non-struktural. Nah, kemarin itu berkat perjuangan dari Bupati, saya sangat mengapresiasi pada beliaunya yang langsung ketemu dengan Pak Menteri. Kemudian kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, begitu Gus Bupati menyampaikan, Pak Menteri langsung menyambut dengan statement yang sangat menggembirakan hati saya, karena beliaunya langsung menyanggupi dan memprioritaskan untuk secepatnya P4MI itu bisa ada di Jember. Kenapa demikian? Karena supporting pekerja migran dari Kabupaten Jember diukur administratif juga termasuk tinggi jumlah pekerja migran yang mendatangkan devisa yang menggerakkan perekonomian di Kabupaten Jember. Oleh karena itu menjadi perhatian serius dari Bapak Menteri P2MI Pak Abdul Qadir Karding, yang tentunya ini harus disiapkan langkah-langkah yang strategis. Pada waktu kami mendampingi beliau beraudiensi dengan Bapak Menteri, saya ditinggalkan rombongan. Tinggalkan rombongan ini ternyata membawa hikmah. Saya kembali lagi masuk ke dalam kantor Menteri P2MI untuk bertemu beberapa orang, dan alhamdulillah saya pulang membawa program yaitu sosialisasi rumah bersubsidi bagi PMI, baik PMI yang sedang maupun PMI yang purna. 3.000 rumah lagi, itu sesuatu yang sangat luar biasa dan langsung dilakukan di Winhas tanggal 3 Juni lalu. Itu ternyata Jember dapat 3.000 rumah bersubsidi untuk PMI. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Langkah-langkah yang kami persiapkan, kami terus berkoordinasi dengan P3MI Jawa Timur. Pak Jimbar beserta jajarannya dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pemberdayaan sosial di Tanoker terhadap keluarga pekerja migran itu. Ini sesuatu yang sangat strategis. Kemudian langkah berikutnya yang kami harus tempuh adalah bagaimana secepatnya bisa launching kantor P4MI di Kabupaten Jember, tapi ternyata tidak sesederhana itu karena Bapak Menteri sudah menyanggupi, sehingga kita menunggu petunjuk dari Pak Menteri P2MI melalui BP3MI Surabaya Jawa Timur. Nanti baru kita memberikan rekomendasi persetujuan dengan memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian P2MI, barangkali tempatnya, fasilitas yang lain dan lain sebagainya. Kalau memang semua sudah oke, nanti segera kita akses. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa karena ini fondasi masa depan. Jadi berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Jember ada P4MI, harapan kami nanti informasi tentang lowongan kerja di luar negeri itu sangat mudah diperoleh karena di situ ada pos pelayanan perlindungan pekerja migran yang memang sudah dekat tempatnya, sehingga ketika mau keluar negeri maka cukup tanya di situ. Dan syukur alhamdulillah apabila nanti perubahan Undang-Undang 1817 tentang pekerja migran
itu kalau misalnya pemerintah daerah melalui lembaga apa barangkali boleh memberangkatkan sendiri, nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga secara masif harapan kami di setiap kecamatan minimal, syukur alhamdulillah kalau di setiap desa misalnya ada embrio-embrio baru yang kira-kira mau ke Jepang, di situ ada kampung Jepang, mau ke Korea, di situ ada kampung Korea, yang sehari-hari orang belajar bahasa Korea cukup di situ, nggak usah jauh-jauh. Sehingga anak-anak SMA, SMK yang sudah memang cita-citanya keluar negeri, maka nanti ke depan harapan kami di Jember itu tidak hanya kampung Inggris saja, nanti ada kampung Korea, ada kampung Jepang, ada kampung Taiwan dan lain sebagainya, sehingga bahasa Mandarin dipakai bahasa sehari-hari di kampung itu. Harapan kami menjadi pusat studi calon-calon pekerja migran Indonesia. Kemudian lembaga pelatihan kerja itu harapan kami nanti segera menyebar di setiap kecamatan, harus ada, syukur alhamdulillah kalau di setiap desa menguatkan, mendukung itu, sehingga lembaga pelatihan kerja itu tidak harus jauh-jauh kemana, apalagi sampai ke luar kota, jangan sampai. Kalau bisa ke depan semua sudah tertata di Jember. Nah, ketika sudah seperti itu, pemerintah daerah sudah di backup dengan regulasi, bisa untuk memberangkatkan melalui lembaga apa barangkali, nanti akhirnya setiap pemberangkatan itu Bapak Bupati bisa memberikan arahan, bimbingan, petunjuk bagaimana menjadi pekerja migran yang baik untuk berjuang, bagaimana mendapatkan namanya perjuangan kemanusiaan, ya itu kan demi masa depan anak-anaknya. Ini tentunya butuh arahan yang pasti dari Pak Bupati. Ini menurut saya sangat strategis sekali. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua, dan cita-cita ini diridhoi juga, kita diberi panjang umur, punya waktu untuk menuntaskan ini, karena ini menjadi fondasi masa depan. Oleh karena itu sangat penting sekali fondasi ini kita bangun, kita kuatkan. Syukur alhamdulillah kalau bisa tuntas pada tahun ini akan menjadi satu keindahan tersendiri bagi Kabupaten Jember hari ini dan depan. Saya kira itu saja, Mas. Ada lagi pertanyaan? Jadi keberadaan P4MI itu sangat urgent sekali di Jember, Pak ya? Betul, Mas Lukman. Sangat penting sekali karena di situ ada pusat pelayanan perlindungan pekerja migran. Pos pelayanan perlindungan pekerja migran. Artinya pelayanan ini akan melayani informasi, Mas. Jadi misalnya Korea ada berapa lowongannya, di bidang pekerjaan apa, macamnya pekerjaan di luar negeri kan banyak sekali. Jadi nanti mereka-mereka itu akan kita latih, kita siapkan untuk mengisi lowongan-lowongan kerja di Korea. Misalnya seperti itu. Di Jepang butuh apa, misalnya welder, misalnya tukang las dan lain sebagainya, atau mungkin butuh housekeeping, atau mungkin butuh asisten rumah tangga seperti Malaysia. Kita latih dulu dan dipastikan mereka belajar berangkat secara prosedural, sehingga kontrak kerjanya ditandatangani di sini, kalau perlu diketahui oleh Pak Bupati, kalau perlu dituntaskan BPJS ketenagakerjaannya, sehingga ketika terjadi satu insiden yang tidak kita inginkan seperti kemarin yang Korea meninggal, itu 98 juta, Mas, paling tidak untuk masa depan anak-anaknya, untuk persiapan studinya dan sebagainya sudah ada. Itu harapan kita seperti itu. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Kadisnaker Kabupaten Jember, Bapak Dr. Hadi Supri Handoko MM. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.